Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Kafa dengan NIM 222300031, Prodi Akuntansi. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan materi dari artikel dengan tema Corporate Governance, yaitu dengan judul Kebijakan Persaingan dan Tata Kelola Perusahaan, Eksperimen Kuasai Alami berdasarkan Undang-Undang Anti Monopoli. Baiklah, pertama kita masuk kepada pembahasan teorinya. Artikel ini membahas keterkaitan antara kebijakan persaingan dan tata kelola perusahaan dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang laporan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara teoritis, kebijakan persaingan bertujuan untuk menciptakan pasar yang efisien dan adil, mendorong inovasi, serta melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk mematuhi regulasi dan beroperasi secara etis. Penerapan kebijakan persaingan yang efektif dapat memperkuat tata kelola perusahaan dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum persaingan. Adapun kasus yang dibahas, studi kasus dalam artikel ini mengkaji dampak penerapan Undang-Undang Anti Monopoli terhadap perilaku perusahaan. Salah satu contoh kasus yang relevan adalah putusan KPPU nomor 2 KPPU 1/2022, di mana PT Petrokimia Gresik diduga melanggar pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait penyaluran pupuk bersubsidi dan penjualan pupuk non-subsidi. KPU menggunakan pendekatan rule of reason untuk menilai dampak kerugian yang diterima konsumen akibat perilaku tying product yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, objek penelitian atau sampel dari penelitian dari artikel ini. Perusahaan-perusahaan yang terdampak oleh penerapan Undang-Undang Anti Monopoli di Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan anti kuasa eksperimental alami, di mana penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dianggap sebagai intervensi kebijakan yang mempengaruhi perilaku perusahaan. Sampel penelitian mencakup perusahaan-perusahaan yang beroperasi sebelum dan sesudah penerapan undang-undang tersebut, memungkinkan analisis perbandingan terhadap perubahan dalam tata kelola perusahaan dan praktik persaingan. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode kuasa eksperimental alami dengan pendekatan differences (DID) untuk menganalisis dampak penerapan Undang-Undang Anti Monopoli terhadap tata kelola perusahaan. Teknik ini mungkin peneliti untuk membandingkan perubahan perilaku perusahaan sebelum dan sesudah intervensi kebijakan, serta antara kelompok perusahaan yang terdampak dan tidak terdampak oleh kebijakan tersebut. Data yang digunakan mencakup informasi keuangan perusahaan, struktur kepemilikan, dan indikator tata kelola. Baik, mungkin hanya sekian hasil dari materi artikel tersebut. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.